Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Elisa dari Program Studi Pendidikan Sekolah Dasar Reguler 2B. Pada saat ini saya akan mengerjakan tugas UTS yang telah Bapak berikan. Yang pertama ialah jelaskan pengertian dan ciri-ciri belajar dan pembelajaran. Belajar adalah proses internal di mana individu memperoleh pengetahuan, keterampilan, sikap, dan pemahaman baru melalui interaksi dan informasi, pengalaman, atau lingkungan sekitarnya. Sementara pembelajaran adalah proses yang melibatkan penyampaian pengetahuan dan pengalaman kepada individu melalui berbagai metode seperti pengajaran formal, diskusi, atau pengalaman langsung. Ciri-ciri belajar dan pembelajaran yang pertama yaitu aktif, yaitu melibatkan partisipasi aktif dalam individu dan memahami dan menyerap informasi. Itu berkelanjutan, proses yang berlangsung sepanjang waktu dan melibatkan akuisisi pengetahuan baru serta penyesuaian terhadap informasi yang ada. Yang ketiga yaitu personal, setiap individu memiliki gaya belajar dan kebutuhan yang unik, sehingga pembelajaran harus disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Yang keempat yaitu tujuan. Memiliki tujuan yang jelas untuk mencapai pemahaman dan keterampilan tertentu. Yang kelima yaitu proses. Pembelajaran bukan hanya tentang hasil akhir, tetapi juga proses yang melibatkan eksplorasi, refleksi, dan pemecahan masalah. Dan yang terakhir yaitu evaluasi. Evaluasi membutuhkan pengukuran dan penilaian terhadap pemahaman dan kemajuan individu. Soal kedua yaitu jelaskan tujuan dan prinsip belajar dan pembelajaran. Pertama-tama saya ingin menjelaskan tentang tujuan belajar dan pembelajaran yang mendasarkan diri pada 3 fokus, yaitu fokus yang pertama adalah proses, yang kedua adalah transfer belajar, dan yang ketiga adalah bagaimana belajar. Fokus yang pertama yaitu proses. Mendasarkan diri pada nilai sebagai dasar apa yang terjadi apabila siswa diasumsikan belajar. Fokus yang kedua yaitu tentang transfer belajar, yaitu siswa dapat memahami apa yang dijelaskan oleh guru dan dipetik oleh mahasiswa atau siswa peserta didik tersebut. Yang ketiga yaitu bagaimana belajar. Memiliki nilai yang lebih penting dibandingkan dengan apa yang dipelajari. Kelas selanjutnya yaitu tentang prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran. Pertama yaitu prinsip kesiapan, yaitu proses belajar dipengaruhi kesiapan peserta didik yang memungkinkan dia belajar. Yang kedua yaitu prinsip motivasi. Peserta didik harus memiliki motivasi untuk belajar dan mengatur arah kegiatan. Yang ketiga yaitu prinsip persepsi. Peserta didik memiliki persepsi yang berbeda tentang situasi yang hidup dan dipengaruhi oleh peserta didik itu sendiri. Yang keempat yaitu prinsip tujuan, di mana setiap peserta didik harus memiliki tujuan yang hendak dicapai, yang tergambar dalam pikiran dan dapat diterima. Yang kelima yaitu prinsip pembedaan individu, yaitu proses pembelajaran harus memperhatikan perbedaan individual dalam kelas dan dapat memberi pembelajaran yang hanya memperhatikan satu tingkat sasaran. Selanjutnya yaitu prinsip belajar evaluasi yang dapat mempengaruhi proses belajar saat ini dan selanjutnya. Dan yang terakhir yaitu prinsip belajar psikomotor. Belajar psikomotor mengandung aspek mental dan fisik yang menentukan bagaimana peserta didik dapat menggunakan keterampilan fisik dan mental. Prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran bagi siswa dan guru antara lain adalah perhatian dan motivasi, memilih bahan ajar yang diminati siswa, keaktifan, keterlibatan langsung atau pengalaman, pengulangan, kesadaran, dan tantangan. Soal ketiga yaitu menjelaskan pengertian, perbedaan, contoh implementasi dalam pembelajaran tentang teori behavioristik. Pengertian teori behavioristik adalah teori yang belajar dan mengedepankan perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon.
Prinsip utama dari teori behavioristik adalah pendekatan mekanis dan objektif mengedepankan perilaku yang tampak dan dapat diukur. Perbedaan teori behavioristik berbeda dengan teori humanistik karena fokusnya berbeda. Teori behavioristik fokus pada perilaku yang tampak dan dapat diukur, sedangkan teori humanistik fokus pada perilaku yang tidak tampak dan dapat diukur. Selanjutnya yaitu contoh implementasi behavioristik dalam pembelajaran adalah penggunaan sistem pengumpulan data yang mengumpulkan tentang kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh siswa seperti waktu yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan, jumlah pertanyaan yang dibalas benar, dan jumlah pertanyaan yang dibalas salah. Teori behavioristik juga diterapkan dalam pendidikan anak yang masih dibutuhkan dominasi peran orang dewasa. Suka mengulangi dan dibiasakan, suka meniru, dan suka dengan bentuk-bentuk penghargaan langsung. Referensi bacaan saya yaitu dari Raja Wali Pers Zulhami 2015. Teori belajar behavioristik dan humanistik dalam perspektif pendidikan Islam. Dari Padolil 2015, implementasi pendidikan humanistik dan behavioristik dalam metode pembelajaran akidah akhlak pada MI Al-Falah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori konstruktivistik. Pengertiannya yaitu teori konstruktivistik adalah teori pembelajaran yang menganggap bahwa pembelajaran tidak hanya diterima informasi dari luar, tetapi juga membangun ilmu pengetahuan dan pemahaman dari pengalaman yang sudah dilakukan. Pembelajaran menggunakan teori dan konsep yang telah diterima dan mengubahnya sesuai dengan pemahaman dan keinginan mereka. Perbedaan antara teori konstruktivistik dan teori lainnya yaitu dengan teori behavioristik, yaitu fokus pada perilaku yang tidak mengambil kira pemahaman pembelajaran. Perbedaan dengan teori kognitivistik yaitu fokus pada pemahaman pembelajaran dan pengambilan kira perilaku. Teori konstruktivistik fokus pada pemahaman pembelajaran dan mengambil kira perilaku. Contoh implementasi konstruktivistik dalam pembelajaran adalah yang pertama yaitu membantu pembelajaran mengidentifikasi masalah dan mencari solusinya. Selanjutnya yaitu membantu pembelajaran mengubah teori dan konsep yang telah diterima. Selanjutnya yaitu membantu pembelajaran mengubah pemahaman yang sudah ada. Referensi bacaan yang saya ambil yaitu dari Brunech J. 1960, The Process of Education, Cambridge, MA, Harvard Universitas Press, dan dari Piaget G. 1968, The Chill. Demikianlah video untuk pemenuhan ulangan tengah semester yang telah saya bawakan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.